Dewi Azhari. Saya selaku pemateri pertama akan menjelaskan tentang pengertian teknik reportase. Reportase artinya pemberitahuan atau pelaporan yang berasal dari kata report yang artinya melaporkan atau memberitakan. Reportase sendiri berasal dari kata reportage dalam bahasa Inggris yang berarti liputan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan bahwa reportase ialah pemberitaan, pelaporan, dan laporan kejadian berdasarkan pengamatan atau sumber tulisan. Dalam konteks jurnalistik sendiri, reportase adalah proses pengumpulan data untuk menyusun berita. Reportase merupakan proses jurnalistik terpenting yang karena dari proses reportase inilah terkumpul bahan-bahan atau informasi yang akan diberitakan kepada masyarakat. Nah, reportase adalah kegiatan meliput berita dari narasumber kemudian ditulis dalam naskah berita atau dilaporkan kepada pemirsa. Menurut Yunaldi, reportase adalah kegiatan jurnalistik yang meliputi langsung peristiwa atau kejadian di lapangan. Menurut Steve Weinberg, reportase berasal dari bahasa Latin yang artinya reporter, yang berarti membawa pulang sesuatu dari tempat lain. Lalu teknik reportase sendiri ialah cara mencari, menemukan, atau mengumpulkan bahan, berita, news gathering or collecting. Teknik reportase bisa disebut juga sebagai suatu hal dasar yang wajib dikuasai oleh seorang jurnalis, terutama seorang reporter. Banyak hal yang harus dipahami dalam proses reportase ini sendiri. Seperti jurnalis harus bisa membawa alur wawancara menjadi nyaman sehingga narasumber ingin terbuka untuk memberikan informasi. Selain itu, jurnalis harus memastikan bahwa wawancara tersebut dapat mendapatkan informasi yang mendalam. Nah, oleh karena itu, penting bagi seorang jurnalis itu untuk mempelajari bagaimana sih teknis reportase yang tepat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jamil Nagam dari kelompok 6 sebagai pemateri kedua akan menjelaskan mengenai jenis-jenis dari reportase. Nah, secara garis besar, jenis-jenis dari reportase ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu reportase sederhana dan yang kedua yaitu reportase mendalam. Nah, reportase sederhana yaitu merupakan bentuk laporan yang dilakukan oleh seorang wartawan yang disajikan secara sederhana. Nah, bentuk laporan reportase sederhana ini bisa berupa mengenai perjalanan keliling atau mengenai perjalanan pariwisata atau mengenai perjalanan kuliner. Nah, itu merupakan bentuk dari laporan atau reportase sederhana. Nah, contohnya yaitu semisal seorang wartawan yang sedang melakukan perjalanan pariwisata dan seorang wartawan tersebut menjelaskan atau melaporkan kepada halayak ramai mengenai perjalanan yang dilakukan oleh seorang wartawan tersebut. Nah, itu merupakan contoh dari laporan atau reportase sederhana. Lalu yang kedua yaitu mengenai jenis reportase mendalam. Nah, jenis reportase mendalam ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu reportase partisipatif, yang kedua yaitu reportase interpretatif, dan yang ketiga yaitu reportase investigatif. Yang pertama yaitu reportase partisipatif. Nah, reportase partisipatif ini merupakan laporan yang menjadikan seorang narasumber mengambil alih dalam melaporkan suatu peristiwa atau suatu kejadian. Nah, bentuk laporan ini yaitu berupa dialog yang dilakukan oleh seorang wartawan kepada seorang narasumber. Contohnya yaitu semisal berita mengenai terjadinya tawuran, di mana seorang wartawan mewawancarai seorang narasumber yang mana narasumber ini merupakan saksi dari kronologis terjadinya tawuran. Nah, setelah seorang narasumber ini menjelaskan
kepada halayak ramai mengenai kronologis terjadinya tawuran, maka itu merupakan contoh dari reportase partisipatif, di mana narasumber mengambil alih dalam melaporkan suatu kejadian atau suatu peristiwa. Lalu selanjutnya yaitu mengenai reportase partisipatif, di mana reportase partisipatif ini merupakan laporan yang dilakukan oleh seorang wartawan, di mana di dalam laporan tersebut dituangkan pendapat dari wartawan itu sendiri. Tentunya dalam menuangkan suatu pendapat ke dalam laporan suatu kejadian, tidak serta-merta langsung menuangkan saja, melainkan melalui beberapa kajian dan juga melalui beberapa analisis yang dilakukan oleh seorang wartawan terhadap beberapa narasumber. Nah, setelah dilakukan tersebut baru boleh mencantumkan atau menuangkan pendapat wartawan ke dalam laporan berita atau laporan suatu kejadian. Nah, reportase partisipatif ini bisa berupa mengenai latar belakang suatu kejadian. Nah, contohnya yaitu semisal berita sepak bola Liga Indonesia di mana Persib menang telak 3-0 melawan Persija. Nah, itu bisa dianalisis mengenai latar belakangnya. Mengapa bisa terjadi kemenangan telak antara Persib dengan Persija. Nah, itu merupakan contoh dari reportase partisipatif. Dan yang terakhir yaitu mengenai reportase investigatif, di mana reportase investigatif ini merupakan reportase yang biasanya dilakukan untuk membuat laporan dan juga berita tentang penyelidikan, di mana seorang wartawan melakukan penelitian, riset, dan juga penyelidikan terhadap suatu kasus yang tersembunyi secara mendalam, sehingga menemukan suatu fakta terhadap kasus tersebut untuk dijadikan sebuah laporan. Contohnya yaitu permasalahan mengenai roti yang menyebabkan kanker, atau mengenai seorang pejabat memiliki 4 istri simpanan dan lain sebagainya. Nah, itu merupakan contoh permasalahan yang bisa diangkat menjadi suatu laporan reportase investigatif. Oke, sekian dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cahya Fadila dari kelompok 6, izin memaparkan materi pembelajaran hari ini ya. Nah, saya sebagai pemaparan ketiga yaitu menjelaskan tentang strategi materi dalam teknik reportase. Nah, di sini reportase artinya pemberitaan atau pelaporan dari kata report yang artinya itu melaporkan atau memberitakan. Teknik reportase adalah cara atau metode peliputan berita. Nah, di sini reportase adalah laporan pandangan mata baik langsung maupun tunda dari lokasi peristiwa. Nah, di sini reporter selain melaporkan apa yang dilihat di lapangan, juga memberikan tambahan informasi yang ada relevansinya dengan peristiwa yang sedang berlangsung. Misalnya yang pertama yaitu latar belakangnya, terus maksud tujuannya, lalu dalam rangka apa peristiwa diadakan. Nah, yang terakhir hal serupa kapan pernah diadakan dan lain sebagainya. Nah, di sini ada beberapa strategi teknik reportase, yaitu ada 3 diantaranya: observasi, wawancara, dan riset data. Nah, di sini yang pertama observasi, yaitu wartawan langsung datang ke lokasi kejadian, mengamati dan mengumpulkan data atau fakta kejadian tersebut. Nah, teknik observasi atau pengamatan merupakan teknik di mana wawancara terjun langsung ke lokasi peristiwa dengan tujuan reporter dapat melihat langsung kejadian atau peristiwanya. Nah, yang kedua itu tentang
Lanjut ya, yang kedua yaitu wawancara. Nah, di sini wawancara yaitu wartawan bertanya untuk menggali informasi atau keterangan kepada narasumber, pengamat, pelaku, saksi, korban, dan siapapun yang memiliki informasi. Wawancara adalah proses reportase dengan cara bertanya kepada narasumber untuk menggali informasi atau keterangan. Wawancara juga merupakan bentuk reportase dengan cara mengumpulkan data berupa pendapat, pandangan, dan pengamatan seseorang tentang suatu peristiwa. Nah, itu yang ketiga itu riset data atau studi literatur atau riset dokumentasi. Nah, di sini itu wartawan membuka-buka arsip, buku atau referensi terkait dengan berita yang akan ditulisnya. Melalui riset tersebut, seorang reporter dapat melihat arsip data dan faktanya peristiwa yang sedang terjadi, sehingga akan menjadi sumber utama dalam memberikan dan menyampaikan berita yang akurat. Nah, mungkin cukup segitu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.